Para pejuang CPNS 2020, terkhusus calon guru bahasa Inggris. Di video ini, saya akan memberikan informasi umum yang penting untuk teman-teman ketahui sebelum pelaksanaan hari H. Dan juga kisi-kisi SKB Guru Bahasa Inggris. Ya, di sini saya berikan rangkuman materi-materi, bisa dikatakan merupakan rangkuman dari video-video yang sudah saya upload di channel IDP. Ada sekitar 15-20 video. Baiklah teman-teman, saya harap teman-teman mengikuti dari awal karena di sini akan saya jelaskan lebih terperinci dan juga mengenai di sini lebih terkhusus ya atau spesifik mengenai materi soal profesional karena di sini jumlah soalnya adalah 70% atau 70 soal. Baiklah, kita mulai dari informasi umum bagian A. Yang pertama, tanggal dan hari pelaksanaan. Tanggal dan hari pelaksanaan teman-teman sekalian, tentunya kita masih menunggu ya kapan kepastiannya setelah pengumuman hasil dari SKD. Yang kedua yaitu jumlah soal dan waktunya. Jumlah soal menurut pelaksanaan tahun lalu ada sebanyak 100 soal. Dan untuk mengerjakan 100 soal ini diberikan waktu selama 90 menit. Jadi bisa kita katakan bahwa untuk satu soal itu tidak sampai 1 menit atau sekitar 56 detik teman-teman ya. Lalu yang ketiga, bobot soal ya. Apa maksudnya bobot soal? Yaitu di mana nantinya nilai SKD teman-teman sekalian dan SKB tentu digabung. Tetapi di sini tidak langsung dijumlahkan langsung bagi dua, bukan, tetapi bobot soal dari SKD adalah 40%, sedangkan bobot soal dari SKB guru bahasa Inggris sebanyak 60%. Jadi faktor nilai SKB bahasa Inggris ini teman-teman sekalian lebih besar ya atau lebih berperan. Yang berikutnya yaitu materi soal ya, materi soal untuk SKB guru bahasa Inggris. Yang pertama adalah A, kompetensi profesional. Yang kedua, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi pribadi. Di sini teman-teman sekalian, untuk kompetensi profesional dia jumlahnya 70%. Jadi 70% dari 100 adalah 70 soal. Sedangkan dari yang ketiga ini diambil 30% atau 30 soal ya. Menurut informasi yang saya dapat dari yang ketiga ini, maka soal dari kompetensi pedagogik ya presentasinya lebih banyak, sedangkan yang dua ini lebih sedikit. Oke. Selanjutnya mengenai bahasa soal ya. Mengenai bahasa soal saya mendapat dua informasi. Yang pertama bahwa semua soal ini ya adalah menggunakan bahasa Inggris. Tetapi informasi yang lain juga saya dapatkan bahwa hanya kompetensi profesional yang menggunakan bahasa Inggris yaitu yang 70%, sedangkan B, C, dan D menggunakan bahasa Indonesia. Saran saya ya, untuk mengantisipasi tidak ada salahnya kalau kita juga latihan mengerjakan soal yaitu kompetensi pedagogik, sosial, dan pribadi di dalam bahasa Inggris. Dan mengenai itu saya sudah ada upload soal-soal kompetensi pedagogik, sosial, dan pribadi di dalam bahasa Inggris. Saya harap teman-teman juga melihat videonya di channel saya. Oke, sekarang kita melangkah ke yang berikutnya yaitu materi soal profesional ya. Di sini sudah saya tuliskan tadi sebanyak 70% atau 70 soal. Teman-teman sekalian, tentu materi soal profesional adalah berhubungan dengan jurusan teman-teman sekalian yaitu bahasa Inggris itu sendiri. Di sini sudah saya tuliskan ada 1 sampai 15 ya. Saya akan menjelaskan lebih detail. Saya harap teman-teman tetap sabar dan mengikuti video ini ya. Yang pertama adalah tenses ya, tenses. Di sini walaupun kita tulis tenses tidak harus teman-teman itu menguasai semua tenses, tetapi kuasailah yang sering keluar atau yang sering dipakai. Yaitu yang pertama present tense, tentu juga dengan present continuous tense. Yang kedua past tense dan past continuous tense. Yang ketiga adalah present future ya, future. Lalu yang berikutnya perfect ya, perfect tentu present dan past perfect.
Jadi untuk tenses ini teman-teman sekalian, salah satu yang paling sering muncul adalah past tense dan past perfect ya, dia digabung dalam satu kalimat. Oke, itu untuk tenses. Yang kedua, passive voice ya, kalimat pasif. Kadang kalimat pasif ini dia dikombinasikan dengan tenses ya. Jadi kalimat pasif itu rumus utamanya adalah to be plus verb 3. Oke? Itu untuk yang kedua. Next, number 3, modal verb ya, modal verb seperti will, can. Untuk modal verb salah satu yang paling penting teman-teman ingat adalah biasanya itu atau secara tata bahasa modal verb contohnya will akan diikuti oleh verb one ya. Ketika dia tidak diikuti verb one, bisa diikuti to be. To be untuk modal verb yaitu be. Ya, itu untuk modal verb. Sekarang kita lanjut yang nomor 4, preposition ya. Preposition kita sudah tahu atau kata depan seperti on, in, at, in front of, above dan sebagainya. Selanjutnya nomor 5, number 5, conditional sentence ya. Conditional sentence ada 4 type atau 4 jenis, yaitu conditional sentence type 0, type 1, type 2, and type 3. Untuk conditional sentence ada juga yang disebut dengan inverted atau pembalikan. Oke. Next, number 6, adjective, verb, pronoun, conjunction ya. Adjektif kata sifat, verb kata kerja, pronoun kata ganti, conjunction atau kata sambung. Kadang kata sambung, maksud saya kata sambung yang paling sering saya perhatikan muncul adalah pemakaian because and because of. Kapan kita memakai because, kapan kita memakai because of? Because of itu kita pakai dipakai bila, maksud saya teman-teman, because of diikuti oleh kata benda atau noun phrase, sedangkan because diikuti oleh kalimat yang lengkap, ada subjek, ada verb, dan bisa juga keterangan atau objek. Oke, next, adjective order ya. Adjective order ya, bagaimana kita menempatkan kata-kata sifat yang melekat atau bergabung dengan kata benda. Contohnya teman-teman seperti ini ya. Ya, maaf. A big new car ya. A big new car ini adalah susunan yang benar. Jadi kalau teman-teman menulis a new big car itu adalah salah karena ini sudah ada ketentuannya. Jadi saya harap juga teman-teman mempersiapkan mengenai adjective order. Oke, selanjutnya number 8 yaitu ing ya, titik-titik ing, titik-titik ed, adjective. Jadi teman-teman sekalian, untuk nomor 8 ini kata sifat itu juga bisa dibentuk dari verb ya atau kata kerja, yaitu dengan penambahan ing atau penambahan ed atau verb 3 dari kata kerja tidak beraturan. Dia bisa menjadi adjective. Oke. Contohnya yang paling sering mungkin kita dengar adalah boring, bored ya. Di sini dia bentuk 3, di sini dia bentuk ing. Ini bisa menjadi kata sifat. Ketika teman-teman mengatakan saya bosan, apakah teman-teman mengatakan I am boring atau I am bored? Ya, yang benar adalah I am bored. Oke, next. Number 9, verb plus to infinitive or verb plus ing. Ya, ini sudah ada ketentuannya. Ada kata kerja yang dia memang harus diikuti oleh to infinitive verb atau kata kerja yang ada to-nya. Ada juga kata kerja yang harus diikuti gerund atau verb ing. Kadang keduanya, maksud saya kadang kata kerja itu bisa hanya dipakai atau diikuti to infinitive, bisa hanya diikuti verb ing, tetapi kadang kedua-duanya bisa masuk atau bisa dipakai. Tetapi ada juga yang kedua-duanya bisa dipakai tetapi menjadi arti yang sangat berbeda ya. Saya akan tuliskan contohnya. Contohnya begini ya. I stop
smoking. I stop to smoke. Ya, I stop smoking maksudnya saya berhenti merokok, ya. Sedangkan yang kedua ini, ya, I stop to smoke. Seumpamanya teman-teman dalam perjalanan, teman-teman ingin mengatakan I want to stop to smoke. Jadi di sini artinya dia berhenti untuk merokok, ya. Itu dia perbedaannya, ya. To infinitive sama verb ing, ya. Oke, itu untuk nomor 9 tadi. Next, number 10, adjective clause atau relative pronoun, ya. Di sini adalah pemakaian seperti that, who, ya, whom, which, dan sebagainya. Oke, next, number 11, asking or giving opinion or conversation, ya. Ini contohnya in my opinion itu adalah giving opinion, ya. Oke. Next, number 12, comparative or superlative, ya, tingkat lebih atau tingkat paling, ya. Contohnya short, ya, short pendek. Ketika kita ingin mengatakan lebih pendek, kita tidak mengatakan more short, tetapi dia ditambah er, ya, shorter atau lebih pendek, ya. Salah satu yang bisa saya berikan ketika dia kata sifatnya itu hanya one syllable atau satu suku kata, maka dia biasanya ditambah er. Dan bila kata sifatnya lebih dari satu suku kata, umpamanya 2 atau 3 suku kata, maka untuk menyatakan tingkat lebih kita memakai more. Oke. Next, nomor 13, hope, with, wish, and congratulation, ya. Di sini hope harapan, keinginan, dan ucapan selamat. Oke, next, number 14, types of text, ya, jenis-jenis teks. Oke, jenis-jenis teks seperti ada narasi, recount, report, descriptive, dan lain sebagainya. Saya juga sudah ada mengupload video di channel IDP, di channel IDP mengenai types of text dan juga fungsi umumnya, ya, atau tujuan umumnya. Oke. Tentu yang nomor 14 dan 15 adalah berhubungan, ya, mengenai reading comprehension. Di reading comprehension juga kadang ditanyakan apa tujuan dari teks tersebut. Untuk ini teman-teman, jika ada reading comprehension menanyakan tujuan, saya harap teman-teman sudah menguasai types of text. Karena ketika ada soal di reading comprehension menanyakan tujuan, akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan tujuan dari teks. Oke. Selanjutnya untuk reading comprehension yang sering ditanyakan adalah mengenai topik, ya, topik dari bacaan atau passage atau general information. Yang berikutnya main idea. Main idea biasanya dia dari satu atau sebuah paragraf. Next, detail information, ya, informasi rinci. Oke. Informasi rinci kadang menanyakan apa masalah di sebuah teks tersebut, atau mengenai tempat, mengenai penulis, ya, dan juga seperti yang tadi tujuan dari teks tersebut. Selanjutnya ada juga next detail, ya. Next detail seumpamanya teksnya sudah tertulis, lalu pertanyaannya adalah seperti ini. Kira-kira kalimat selanjutnya atau paragraf selanjutnya akan bercerita mengenai, ya, mengenai itu juga teman-teman, bagaimana menjawab hal tersebut. Saya harap teman-teman melihat atau menonton video saya mengenai reading comprehension sehingga teman-teman bisa menjawab mengenai next detail, ya, next detail. Selanjutnya sinonim atau persamaan kata, ya, sinonim atau persamaan kata kadang juga dikatakan closest meaning, ya, arti terdekat dari sebuah kata. Nanti saya akan menyertakan, ya, sinonim kata-kata dalam bahasa Inggris di kolom komentar. Saya harap teman-teman nanti melihatnya. Yang selanjutnya adalah mengenai noun refers to, ya. Noun refers to itu sama juga dengan rujukan kata, ya. Saya akan memberikan contohnya mengenai rujukan kata. Seumpamanya soalnya begini teman-teman, ya. Andi
is my friend. Ya, he is a driver. Ya, jadi soalnya kira-kira nanti the word he in the text refers to, ya, jadi tentu saja ini ya rujukan dari Andi. Oke, itu dia untuk nouns. A noun refers to, rujukan kata benda. Baiklah teman-teman sekalian, bisa saya katakan bahwa semua materi soal profesional ini ya saya sudah ada di video-video saya mengenai SKB Bahasa Inggris atau SKB Guru Bahasa Inggris yang ada di channel ITP. Baiklah teman-teman, jika ada pertanyaan ya mengenai materi yang saya sampaikan, saya harap teman-teman mengetik di kolom komentar. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa berguna, dan saya harap teman-teman bersedia untuk menekan tombol like dan juga memberikan komentar yang lain atau saran yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama sekali berkunjung ke channel saya menonton video saya harap sudi kiranya menekan tombol subscribe dan juga tanda lonceng sehingga saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih for your time for watching my video. See you next time. Goodbye.